Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul penggunaan media berbasis aplikasi terhadap hasil belajar IPA selama pembelajaran daring di SDIT Al-Hikmah Bekasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafiq Azizah dengan NIM 18010252274, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan segala potensi dan keterampilan yang ada pada dirinya sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan juga lingkungannya. Pendidikan juga merupakan faktor penting bagi suatu bangsa karena untuk menjadi sebuah bangsa yang maju haruslah dibangun oleh manusia-manusia yang berpendidikan, cerdas, dan terampil. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan pendidikan tersebut dapat dilakukan menggunakan berbagai macam cara dan banyak juga media yang tersedia. Kita juga dapat melihat kemajuan perkembangan teknologi, salah satunya adalah jaringan internet yang telah mengubah paradigma dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Melalui keberadaan internet, mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun waktu yang diinginkan. Salah satu bidang yang tersentuh dampak perkembangan teknologi ini adalah dunia pendidikan. Sebagai sebuah sumber informasi yang hampir tak terbatas, maka jaringan internet memenuhi kapasitas dijadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam dunia pendidikan. Bahkan beberapa perguruan tinggi ternama mencanangkan lahirnya sistem pembelajaran berbasiskan teknologi jaringan ini, seperti lahirnya konsep tentang distance learning, web-based education, dan learning yang kalau ditinjau dari implementasinya mempunyai wujud yang hampir sama, yaitu memanfaatkan fasilitas jaringan internet sebagai salah satu sarana dan media dalam pendidikan dan pengajaran. Identifikasi penelitian. Identifikasi dan pembatasan masalah penelitian dapat dirumuskan. Masalah penelitian, apakah terdapat penggunaan media berbasis aplikasi terhadap hasil belajar IPA selama pembelajaran daring di SDIT Al-Hikmah Bekasi. Masalah penelitian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut. 1. Tidak semua peserta didik mengerti akan penggunaan media internet dan membutuhkan bimbingan dari pendidik dan orang tua. Kedua, seorang pendidik juga bergeser tempat menjadi manajer pembelajaran. Yang ketiga, hilangnya semangat belajar secara manual. Peserta didik lebih senang menggunakan media internet. Keempat, hasil belajar peserta didik masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media internet terhadap peserta didik dengan melihat perbedaan antara pembelajaran yang menggunakan media internet dengan pembelajaran yang menggunakan metode konvensional yang bertatap muka langsung. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran dari sumber atau guru ke penerima sehingga mampu memang penerima atau siswa untuk belajar secara efisien dan efektif.
Media pembelajaran akan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran apabila guru mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan akurat. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena media pembelajaran dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai sumber belajar, fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi sosiokultural, dan fungsi psikologis. Adapun fungsi psikologis terdiri dari 5 fungsi, yaitu fungsi atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan motivasi. Manfaat 1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. 2. Memperbesar pengetahuan siswa. 3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk pengembangan belajar. 4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada diri siswa. 5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. 6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan bahasa siswa. 7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Online learning. Online learning juga bisa disebut electronic learning atau e-learning. Merupakan perkembangan yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer menurut Smaldino 2005. Materi pembelajaran diakses melalui suatu jaringan dengan sumber-sumber seperti website, internet, CD-ROM, DVD. Dengan pembelajaran melalui e-learning, guru dapat memonitor unjuk kerja pembelajaran dan melaporkan hasil kemajuan belajar. Melalui e-learning, pembelajaran tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mendapat bimbingan untuk mencapai suatu hasil tertentu. E-learning. Pengertian e-learning, pembelajaran web yang populer dengan sebutan web-based education atau WBE atau kadang disebut learning. Electronic learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Karakteristik e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer networks. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat. Belajar dan hasil belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang ditimbulkan dari adanya praktek atau latihan dalam suatu pengalaman individu maupun kelompok, sehingga responnya menjadi lebih baik. Belajar itu bukan hanya menghafal dan mengingat, melainkan berinteraksi dengan lingkungannya. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh dari proses atau kegiatan belajar yang dapat berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kreativitas. Hasil belajar juga adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang keberhasilan dalam belajar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersumber dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Dari
individu, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa. Yang termaksud dalam faktor ini adalah faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa. Yang termasuk dalam faktor ini adalah faktor lingkungan dan faktor instrumental. Ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pengertian ilmu pengetahuan alam. IPA adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep atau prinsip, hukum dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif dan sistematis yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus. IPA juga merupakan usaha manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya, serta dilandasi sikap, keingintahuan, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyikap rahasia alam semesta. Hakikat pembelajaran IPA. Dapat dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Pada hakikatnya, IPA dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu segi produk, proses, dan pengembangan sikap. Dalam pembelajaran IPA, terdapat 3 dimensi: proses, hasil atau produk, dan pengembangan sikap ilmiah. Ketiganya yang bersifat saling dimensi tersebut. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Nirvayanti yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Google Classroom dalam Pembelajaran Analisis Rel terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh pembelajaran Google Classroom terhadap motivasi belajar mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muslim Maros. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain one-shot case study. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sobron A.N. yang berjudul Pengaruh Daring Learning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar. Pembelajaran daring learning dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah dasar yang peserta didiknya dan instrukturnya atau guru berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, serta berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan pembelajaran berbasis daring learning dengan menggunakan aplikasi Edmodo terhadap mata pelajaran IPA pada siswa kelas 6 SD Negeri 03 Karanglo, Tawamangu. Kerangka berpikir. Kesulitan siswa dalam memahami materi IPA merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh guru. IPA itu sulit. Itulah yang sering dikatakan para siswa. Tanpa disadari, guru turut memberikan kontribusi terhadap faktor tersebut. Yang sering terjadi di kelas diantaranya adalah strategi pembelajaran yang diterapkan guru masih konvensional dan kurangnya penggunaan media yang dapat memperjelas isi materi yang dipelajari dan menarik perhatian serta minat siswa. Oleh sebab itu, diperlukan guru yang kreatif dalam memilih pendekatan, strategi, metode, serta media yang tepat dengan kondisi siswa, sehingga pembelajaran menjadi berkualitas, efisien, dan bermanfaat bagi siswa. Agar siswa lebih mudah dan termotivasi mempelajari IPA, maka perlu diberikan suatu upaya kreatif yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, karena pembelajaran secara sederhana pada dasarnya adalah melakukan suatu usaha eksplorasi dan memindahkan pengetahuan yang bermakna dari sumber belajar untuk pengembangan berikutnya. Proses ini menekankan pada aktivitas siswa dan sumber belajar
sebagai penyedia dibantu dengan media yang sesuai. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD ITNE Al-Hikmah Bekasi yang terletak di Jalan Bintara nomor 12 RT 006 RW 013 Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Peneliti memilih metode ini karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat suatu perlakuan atau treatment. Eksperimen yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Sedangkan desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Desain ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok ini sudah ada sebelumnya dalam bentuk kelas murni. Sebelum diberikan perlakuan pada kedua kelompok, maka sebelumnya terlebih dahulu diberikan tes awal atau pre-test. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan metode diskusi dan media berbasis aplikasi, sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan metode diskusi dan tidak menggunakan media berbasis aplikasi, melainkan dengan menggunakan teks IPA. Setelah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapat perlakuan, maka kedua kelompok tersebut akan diberikan tes akhir atau post-test yang sama. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.